Oke, satu dua tiga lo. Coba saya cek sound dulu ya. Ya, oke teman-teman, tolong saya dicek untuk modulasinya sudah jernih atau belum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah banyak on. Mohon dikomentari untuk. Oke teman-teman, tolong saya dicek untuk modulasinya ya. Sudah jernih atau belum? Oke, kalau di monitor HP sudah jernih. Oke, halo Bunda Indri, Bunda Azia, Bunda Siti, Bunda Wardini, Bunda Novi. Semangat pagi semuanya. Oke ya, sudah bagus. Oke. Saya matikan dulu HP saya. Oke, baik, kita mulai. Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya diminta oleh panitia dari KDI Intensif Online KFO kedua ya ini ya. Oke. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa secara efektif, efisien membangun bisnis NASA. Oke, sebentar. Oke ya, wah jauh-jauh nih dari Taiwan, dari Mbak Jian NASA, dari Tulungagung, Bunda Siti. Oke, selamat datang yang baru saja bergabung. Tanpa mengurangi keinginan saya untuk menyapa satu-satu, tapi karena banyak sekali, saya mulai aja ya, karena tadi sudah mulai terlambat. Nah, hari ini saya tetap akan mengulas hal yang paling basic di bisnis network marketing, yaitu bagaimana Anda bisa bekerja efektif dengan potensi yang ada pada jaringan Anda. Ya, saya mulai. Ini mungkin sudah saya bahas di Facebook ya, tapi mungkin saya akan ulangi lebih detail lagi agar teman-teman bisa paham tentang penjelasan saya yang ada di channel YouTube. Kita mulai dari sebuah problema yang sering terjadi pada para distributor. Yang pertama adalah jaringan tidak tumbuh seperti yang diinginkan ya. Dari level 1, level 2, level 3 tidak ada yang perkembangan yang cukup signifikan. Yang kedua, beberapa jaringan bertambah, aplikasi bertambah, cash bilan tentang kit bertambah, tapi
omset selalu stagnan, tidak naik, tidak turun, atau bahkan cenderung menurun ya. Nah, ini apa penyebabnya? Saya yakin teman-teman semua dan hampir semuanya, kebanyakan para distributor ingin sukses di bisnis asa dan memiliki jaringan yang terus bertumbuh dan omset juga bertumbuh, sehingga diharapkan menjadi aset bisnis di masa depan. Saya yakin semuanya juga seperti itu. Nah, problema yang terjadi ini, banyak distributor yang semangat ya, kalau apalagi sudah mengikuti seminar, mendengarkan motivasi-motivasi dari para mentor, banyak yang semangat, tetapi kebanyakan mereka melupakan titik krusial atau hal-hal yang penting tetapi tidak diseriusi atau tersepelekan, sehingga tidak fokus pada hal-hal yang justru itu menjadi kunci pertumbuhan bisnis Anda, atau dengan kata lain tidak fokus pada roadmap suksesnya. Nah, seperti teman-teman pahami bahwa setiap bangunan akan selalu tergantung dari pondasi yang kokoh. Apakah bangunan itu tegak, kuat, berdiri, itu tergantung dari pondasinya. Maka di sini ketika Anda membangun bisnis network marketing, sangat penting untuk diperhatikan bagaimana membangun pondasi yang benar. Karena dengan Anda membangun pondasi yang benar, maka seberapapun Anda membuat bangunan, apakah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, bahkan sampai tingkat 100, itu tidak menjadi masalah, asalkan pondasinya sudah disiapkan dulu ya. Tinggal nanti bagaimana membuat pilar yang kuat dan tegak. Nah, kita mulai dari struktur organisasi Anda. Ketika Anda nanti membangun sebuah bisnis ya, dalam hal ini adalah bisnis NASA, di dalam jaringan Anda itu akan ada 3 tipikal distributor, yaitu yang pertama adalah mereka mengawali atau mendaftar dengan alasan, dengan keinginan hanya untuk pemakai produk, atau pada awalnya dia tertarik dengan produk yang akan dipakai. Kok double suaranya? Saya matiin dulu. Oke. Yang kedua adalah mereka tertarik dengan NASA karena keinginan untuk ikut bisa menjual produk-produk NASA. Dan yang ketiga, di dalam jaringan Anda akan ada para pebisnis, atau mereka memiliki keinginan kuat untuk membangun bisnis ya. Nah, masing-masing dari kategori ini tentu akan berbeda usahanya ya. Perbedaan tipe dan tujuan seseorang bergabung di NASA ini akan menyebabkan pula perbedaan proses yang dilalui. Oke, pelan-pelan ya. Nah, dan itu wajar, tidak menjadi sebuah problem sebenarnya ya. Nah, perbedaan tujuan bagi teman-teman atau bagi member-member Anda tentu akan membedakan jalan yang ditempuh, persiapan dan rencana, serta bakal yang akan dibawa.
Nah, dalam hal mereka yang tertarik di NASA, bergabung di NASA karena pemakaian produk, alur prosesnya itu adalah pertama dia mencari informasi atau mendapat informasi. Ya, ada kan mereka karena berteman dengan seseorang distributor, melihat tayangan-tayangan, melihat status-statusnya, ada produk yang membuat mereka tertarik. Maka kemudian dia inbox kepada temannya itu untuk mencari informasi, dan akhirnya dia mendapat informasi. Lalu kemudian mereka mendaftar, berkomunikasi dengan sponsor, mencari info tentang produk, membeli produk, dan kemudian menggunakan. Nah, itu alur dari para pemakai produk. Namun juga perlu diperhatikan, para pemakai produk ini masih memiliki potensi untuk berubah atau untuk meningkat ke distributor tipe B. Dan biasanya awalnya dia sama, mencari informasi, mendapat informasi, mendaftar, berkomunikasi dengan sponsor, mencari info tentang produk, belajar marketing. Awalnya menggunakan dulu, bagus, kemudian ikut-ikutan upload, dan ternyata produknya ada yang berminat. Lalu kemudian mereka belajar marketing, membeli produk lagi dari sponsor atau ke stokis, melakukan penawaran produk, dan kemudian closing. Nah, ini para tipe B atau mereka bergabung di NASA karena ingin jualan produk. Tipe B murni ini biasanya bergabung dengan banyak MLM, karena setiap bisnis multilevel pasti ada produk-produk unggulan, dan mereka memiliki keinginan untuk ikut menjual semua produk-produk yang bagus, ya, yang dikategorikan laris. Kemudian tipe berikutnya adalah tipe A. Tipe A ini adalah orang yang memang sejak awal berkeinginan untuk belajar berbisnis, ya. Mungkin membaca dari penawaran Anda, apakah itu lewat online, apakah itu lewat offline. Dari sebagian mereka tertarik untuk menjadi distributor. Dia berkomunikasi dengan sponsor, mencari info tentang NASA. Dalam prosesnya, jika mereka mau melalui proses menjadi distributor inti, dan prosesnya adalah setelah menjadi distributor inti, dia menjadi leader, dia menjadi stokis, ya, dia betul-betul bisa merasakan peluang yang ada di bisnis NASA. Nah, sebelum saya membahas hal yang lebih detail, kita lihat di sini grafik, ya. Setiap distributor itu akan memiliki grafik bermacam-macam, tergantung dari kombinasi jaringannya. Nah, di sini adalah grafik yang dihasilkan jika komposisi jaringannya sebagian besar adalah pemakai produk dan penjual produk. Dan biasanya ini cepat sekali mendapat omset, ya, karena di sana dia banyak melakukan presentasi produk, banyak yang bergabung karena ingin mendapat harga murah. Lalu dia merekrut para reseller, ini biasanya akan terus cepat sekali naik mendapatkan omset. Tapi pada tahap tertentu, ya, pada tahap tertentu akan mengalami grafik turun, naik lagi, turun agak tajam lagi, semangat lagi, off lagi, turun lagi, naik lagi. Tapi biasanya endingnya adalah turun. Kenapa demikian? Nih, karena omset yang dihasilkan, ya, walaupun dia punya banyak kaki, tetapi kebanyakan dari mereka adalah para pemakai produk, para pelanggan, dan juga para reseller. Nah, omset yang dihasilkan ini adalah dari hasil pemakaian produk
yang Anda rekrut sendiri. Jadi tidak ada perekrutan di level berikutnya karena mereka hanya termotivasi untuk menggunakan produk. Kemudian komunikasi dengan para distributor itu hanya dilakukan oleh Anda sendiri. Jadi kalau Anda punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, maka otomatis komunikasi itu yang terjadi adalah Anda dengan ke-12 downline Anda ini, ya. Dan masing-masing downline ini tidak ada komunikasi. Hanya Andalah yang menjaga komunikasinya. Kemudian karena pemakaian produk oleh para distributor dan juga para reseller yang menjual, biasanya omset pada daerah tertentu, pada komposisi jaringan tertentu itu dipengaruhi oleh musim. Contohnya misalkan saat ini musim hujan, ya, maka omset pupuk atau omset yang bergerak di agrokompleks cukup signifikan naik. Tapi pada musim kemarau, maka permintaan produk-produk yang berhubungan dengan agrokompleks itu akan turun dan bahkan turun drastis. Nah, dengan komposisi jaringan ini, kelemahannya adalah ketika Anda berhenti mencari, maka omset akan cenderung turun atau stagnan, ya. Artinya ketika Anda berhenti mensponsori, maka omset akan stagnan. Jika omset turun, untuk menaikkan lagi akan terasa berat. Kenapa? Karena Anda hanya sendiri yang bekerja. Tidak ada perekrutan yang ada di level-level berikutnya, karena memang mereka tidak tertarik untuk mengembangkan bisnisnya. Jika ada pembelian masif atau pembelian dalam jumlah banyak, suatu saat omset itu akan stagnan, ya. Tidak akan tumbuh terus bertumbuh, tapi pada titik tertentu omset itu akan stagnan dan sulit sekali untuk ditumbuhkan. Ya, karena orang menjual produk itu pasti ada batasan waktu dan tenaganya. Sulit mengharapkan omset naik secara signifikan dan berkesinambungan. Nah, inilah jika komposisi jaringan Anda lebih banyak mereka yang pemakai produk dan penjual produk. Nah, sekarang kita lihat grafik yang dihasilkan jika komposisi jaringannya sebagian besar pelaku bisnis atau pengembang jaringan. Di awal omset tidak terlalu signifikan, tetapi karena pergerakan duplikasi terjadi, pada tahap tertentu akan naik, lalu kemudian konsolidasi, naik lagi, konsolidasi lagi, naik lagi, terus kecenderungannya akan tumbuh berkembang. Itu jika sebagian besar pelaku bisnis Anda adalah para pengembang jaringan. Oke, seperti ini ya. Misalkan ketika Anda memiliki jaringan-jaringan pebisnis, ya, ini yang saya kasih tanda merah, otomatis dampak dari Anda mencari para pebisnis ini, pasti Anda di beberapa kaki pasti ada para pemakai produk dan para penjual produk yang tidak tumbuh secara signifikan jaringannya karena mereka tidak melakukan recruiting. Dan inilah komposisi pada umumnya para distributor NASA. Omset yang dihasilkan dari jaringan yang ada orang-orang yang serius di sini, yang tanda merah ini, orang-orang pebisnis, pemakaian distributor yang terus bertambah. Ya, kenapa dikatakan bertambah? Karena dari tipe A ini akan melahirkan distributor pemakai produk, distributor yang serius, distributor reseller. Nah, ada pertumbuhan di level-level berikutnya. Penjualan para reseller yang terus bertambah,
ya, para reseller. Kenapa bertambah? Karena yang merekrut juga banyak. Reseller 1, reseller 2, reseller 3, ada reseller 4 dan seterusnya. Yang membedakan di sini adalah Anda tidak bekerja sendirian. Sewaktu-waktu Anda beristirahat, masih ada distributor yang terus mengembangkan jaringan untuk menemukan tipe A, tipe B, tipe C, yaitu siapa mereka? Mereka yang saya kasih tanda merah ini. Nah, artinya di sini Anda tidak bekerja sendiri, Anda bekerja dengan beberapa distributor tipe A. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Contoh yang ada di gambar ini ya. Oke, sampai tahap ini teman-teman bisa paham. Oke, sebelum saya lanjutkan, bisa paham ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ketika Anda sendirian yang bekerja atau pada kategori jaringan Anda lebih banyak para pemakai produk dan para penjual, maka kecenderungannya akan berpola pada deret hitung. Hari ini Anda nambah 3 kaki, besok nambah 3 kaki, 3 bulan nambah 3 kaki, dan seterusnya selama 1 tahun. Misalkan ini tiap bulan Anda menambah 3, berarti dalam 1 tahun itu Anda hanya memiliki 30 distributor. Kenapa tidak berkembang? Karena mereka tidak melakukan aktivitas bisnisnya dalam hal mengembangkan networknya. Dan 30 ini adalah hasil jerih payah Anda sendiri. Ya, tapi nanti dengan berbagai trik, berbagai teknik, Anda bisa menemukan tipe A dari tipe B dan tipe C yang Anda miliki. Sedangkan jika jaringan Anda didominasi oleh para pembangun jaringan, maka kecenderungan pertumbuhannya itu berpola pada deret ukur ya. Misalkan setiap tahun Anda menemukan dan membentuk tipe A ya. Anda menemukan dan membentuk tipe A. Nih, misalkan dari sekian banyak jaringan Anda memiliki 3 orang tipe A. Otomatis setelah Anda lakukan pembinaan, Anda follow up, tahun berikutnya ya, dari 3 ini tumbuh menjadi 9. Tahun berikutnya tumbuh menjadi 27. Tahun berikutnya tumbuh menjadi 81. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tahun berikutnya Anda memiliki 88.000 pasukan distributor kategori A atau distributor yang serius membangun bisnisnya. Dan yang luar biasa, 88.000 ini bukan hasil kerja Anda sendiri. Hasil kerja Anda sendiri itu terfokus pada ini, 3 level pertama. Jika 3 level pertama ini cara Anda menjalankan benar, disinilah Anda membangun pondasinya. Ketika pondasinya benar, maka ke tahun-tahun berikutnya pondasi yang benar itu akan terduplikasi. Ya, jadi memang yang paling berat itu di awal. Karena di awal para distributor baru itu ya belum berpengalaman, masih banyak harus termotivasi, keinginan untuk suksesnya tinggi, sehingga seringkali ketika ada distributor yang tidak jalan atau memprospek orangnya tidak mau gitu,
terasa sekali dampaknya, dampak psikologisnya ini. Karena biasanya kalau awal habis dipresentasi, habis ikut seminar, motivasinya tinggi, semangatnya tinggi, tapi begitu di lapangan terjadi hal-hal yang menurunkan motivasi, ya, ketemu orang yang menghina, ketemu orang yang tidak percaya, ketemu teman yang tidak melecehkan Anda atau mungkin malah dikira menipu. Nah, di 3 level pertama ini, atau saya katakan di tahun pertama lah, itulah masa-masa kritis Anda. Tapi bagi mereka yang terus-menerus mau belajar, mereka akan merasakan pengalaman yang asik, yang menarik, ya, sehingga mereka akan lebih fokus pada pelajaran-pelajaran sistem, mengikuti apa kata upline, sehingga di 3 tahun pertama ini betul-betul mereka membangun pondasi yang benar. Setelah membangun pondasi yang benar, maka bangunan di tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam itu akan tumbuh dengan cepat sekali. Ya, Anda bisa melihat ini pertambahan jaringannya dari tahun ke tahun, tidak cuma hanya 3, tidak hanya cuma 18, tapi sudah ratusan, bahkan ini ribuan. Dari 2000 ke 6000 sudah ribuan, ya. Nah, sekarang yang perlu Anda perhatikan adalah jaringan yang tumbuh, ya, ini dihasilkan oleh pola yang terprogram, ya, yaitu kenapa dikatakan terprogram? Karena harus memang sudah direncanakan, terjadwal, terukur, dan yang penting dibangun secara sengaja, ya, yang penting dibangun secara sengaja. Nah, dalam proses duplikasi ini penting, ya, agar Anda lebih paham. Saya akan pelan-pelan. Dalam proses duplikasi, sekecil apapun sebuah faktor akan sangat berpengaruh secara signifikan dalam pertumbuhan bisnis. Beda sedikit di 5 tahun, 10 tahun, akibatnya bedanya bumi dan langit. Ya, kenapa demikian? Oke. Ini ada yang saya sambil membaca komentarnya, ya. Oke. Saya pelan-pelan agar Anda bisa mengcapture, mencatat. Oke, lanjut, ya. Sekarang saya kasih contoh ilustrasi agar Anda paham. Oke. Dalam sebuah program duplikasi 2, duplikasi 2 itu Anda menemukan 2 orang, atau katakanlah mensponsori 2 dan 2 orang di bawahnya tahun berikutnya, katakanlah per tahun, ya, per tahun mensponsori 2 lagi, maka komposisi jaringan Anda secara matematika duplikasi akan terjadi 2, level 2 menjadi 4, level 3 menjadi 8, dan seterusnya sampai level 10 ada 1024. Ini kalau di total kurang lebih sekitar 2000-an. Itu kalau duplikasi 2. Nah, sekarang saya tambah 1. 1 ini mewakili hal yang sepele. 1 ini mewakili hal-hal yang sepele, hal-hal yang mungkin secara sekilas tidak terlalu penting, gitu, ya, tidak terlambat. Karena apa? Karena hasilnya adalah ditambah 1 itu adalah 3. Ini adalah 3 di awal tahun, ya, kelihatannya cuma 2, bedanya cuma 1 menjadi 3. Tapi coba kalau duplikasi itu dilakukan
yang terjadi adalah 3, 9, 27, 81, tahun kelima 243 sampai tahun ke-10 jaringan Anda menjadi 59.000 sekian. Coba, dari hal yang sepele, tapi kalau dilakukan bertahun-tahun, perbedaannya bumi dan langit, 1000 dan 58.000. Di awal perbedaannya hanya 2 dan 3. Sampai di sini bisa paham? Nah, sekarang satu inilah, walaupun satu, itu duplikasinya luar biasa. Berarti di sini apa? Semua pekerjaan, apapun aktivitas Anda, terutama aktivitas bisnis, jika bisnis Anda tidak bisa terduplikasi, maka hasilnya bumi dan langit. Ada orang yang punya usaha ya itu aja sampai puluhan tahun, sampai tua, sampai meninggal dunia, ya itu aja usahanya, omsetnya ya itu aja. Sedangkan yang mengembangkan jaringan bumi dan langit hasilnya. Ya. Nah, sekarang saya ingin berbicara hal yang satu. Satu itu apa sih sebenarnya? Ya. Selain artinya adalah duplikasi yang walaupun kecil tapi dampaknya luar biasa sekali, seandainya satu itu adalah pola pikir, ya, satu ini saya ganti dengan pola pikir. Artinya ada pola pikir yang berbeda di antara dua orang. Katakanlah saya anggap ini adalah kuadran kiri, di sini kuadran kanan, pola pikir. Kenapa pola pikir ini walaupun kelihatannya sepele, ya, tapi ini pondasi. Kalau Anda ingin membangun bisnis, yang paling dibangun terlebih dahulu adalah pola pikirnya. Karena apa? Karena pola pikir ini akan berpengaruh dengan perbedaan nasib. Nasibnya 1000, nasibnya 59.000. Beda sekali, bumi dan langit. Ya. Dari sisi finansial juga demikian. Ada orang yang bekerja mati-matian gitu puluhan tahun, gajinya hanya naik secara tidak signifikan. Dari mulai hanya sekitar 2 juta rupiah, naik paling cuma 5 juta rupiah setelah 10 tahun. Sedangkan yang memiliki pola pikir yang betul, peningkatannya dari tahun pertama ke tahun ke-10 ini perubahannya sangat drastis sekali. Itulah kenapa pola pikir ini akan mempengaruhi nasib seseorang. Kenapa? Karena pola pikir ini pasti akan berbeda, pola pikirnya pasti akan berbeda rencananya. Berbeda rencananya pasti akan berbeda target dan pola kerjanya. Berbeda target dan pola kerjanya, dia akan berbeda fokusnya. Berbeda fokusnya pasti akan berbeda hasilnya. Contohnya adalah karyawan dan bos. Ya, awalnya sih ini karyawan semua. Ini karyawan semua. Yang satu karyawannya atau pedagang dan pengusaha. Awal-awalnya juga semuanya pedagang, awal-awalnya juga semuanya karyawan. Tetapi dalam proses kehidupannya, karena dipengaruhi oleh lingkungan, tentu misalkan aja ya, awalnya dia seorang karyawan, awalnya dia seorang pedagang, kemudian dia ikut sebuah seminar, diajak teman ikut seminar yang merubah pola pikir. Maka otomatis di dalam seminar itu, di dalam pendidikan itu, diajarkanlah cara-cara bagaimana
mengembangkan sebuah bisnis, bagaimana mengatur cash flow-nya, bagaimana membangun sebuah rencana kehidupan jangka panjangnya. Nah, otomatis seorang karyawan yang pada awalnya karyawan, pegawai atau pedagang, begitu mendapatkan ilmu tentang bagaimana meningkatkan plafon rezeki, saya yakin sebagian tetap bermental karyawan, tapi ada juga sebagian yang mengikuti, terinspirasi dari sebuah seminar itu. Otomatis pasti rencana kehidupannya akan berubah. Yang tadinya sebagai seorang karyawan, dia berpikir dan dalam hidupnya itu ya sudah, pokoknya saya itu jadi karyawan 10 tahun lagi ya tetap jadi karyawan. Udah, pokoknya saya ikut bos saja. Bosku kebetulan orangnya baik dan dia sangat mengabdi sekali, bekerja dengan penuh ketekunan, yang senang ya bosnya ya. Tapi ada juga tipikal orang yang pada awalnya karyawan, lalu kemudian mendapatkan informasi, dia mulai berpikir, iya ya, masa 10 tahun, 20 tahun lagi kalau saya jadi karyawan terus, bagaimana saya harus meningkatkan kualitas kehidupan saya dan keluarga. Dia mulai berpikir. Dari berpikir itu dia mulai merubah targetnya. Oke, kalau begitu saya 3 tahun dari sekarang saya harus belajar, saya harus mandiri, saya harus menjadi seorang pebisnis. Nah, targetnya sudah berubah, ya kan? Dari target yang berubah ini, dia akan mengevaluasi pola kerja. Pasti kerjanya tidak terlalu rutin seperti kan. Dia mulai membangun, mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh para mentor-mentornya. Kemudian fokusnya juga berubah, ya. Kalau yang karyawan tetap karyawan, fokusnya ya hanya dengan pekerjaan itu aja. Pokoknya yang penting kerja, bos tidak marah, akhir bulan atau awal bulan dapat gaji, selesai, dan itulah yang dilakukan sampai akhir hayatnya. Fokusnya hanya itu. Tetapi beda dengan mereka yang sudah mulai berubah rencana, berubah target, berubah pola kerjanya. Fokusnya pasti akan berubah. Awalnya 2 fokus, yang satu fokus kerja, ya, yang di beberapa waktu dia mulai fokus membangun bisnis. Nah, dan setelah itu berlangsung beberapa tahun, hasilnya akan berbeda. Yang karyawan tetap karyawan, tetapi yang mau belajar merubah kehidupan, belajar berbisnis, suatu saat karyawan ini bisa menjadi bos, atau pedagang ini bisa menjadi pengusaha. Dalam jangka panjangnya beda hasilnya. Nah, inilah angka 1. Salah satu angka 1 itu adalah ini loh, pola pikir, ya. Ya, berbeda sedikit, tetapi perbedaannya banyak. Oke, paham sampai di sini? Ya, betul. Jadi mungkin di antara teman-teman ini masih bekerja sebagai seorang karyawan, sebagai seorang wira swasta yang kecil-kecil, ya, masih kecil-kecil, minimal sekarang harus berpikir, ya. Jika Anda tidak merubah rencana, tidak merubah fokus Anda, tidak merubah pola kerja Anda, maka 10 tahun lagi tidak akan ada perubahan yang ada pada di kehidupan Anda. Selamanya Anda hanya menukarkan waktu dan tenaga untuk mencari uang, padahal waktu dan tenaga terbatas, otomatis uangnya juga terbatas, otomatis plafon rezekinya juga terbatas, otomatis impiannya juga terbatas.
Nah, jika perubahan mindset ini penting ya teman-teman semua ya, maka satu tugas Anda ya, satu hal yang harus Anda lakukan adalah belajar merubah pola pikir. Dan keuntungannya apa sih di NASA itu? Bagaimana Anda merubah pola pikir itu? Ada mentor yang membimbing Anda. Itu loh keuntungannya kalau Anda itu bergabung di Business Network. Ya, berbeda dengan Anda bergabung dengan perusahaan sebesar apapun dan Anda adalah seorang karyawan, maka bos Anda itu tidak akan pernah merubah pola pikir Anda dari karyawan menjadi pengusaha. Kalau toh Anda dididik, kalau toh Anda disekolahkan, tujuannya adalah tetap untuk jadi karyawannya si bos. Kenapa si bos menyekolahkan Anda? Karena semakin pintar Anda, maka waktu dan tenaganya sebenarnya digunakan untuk meningkatkan aset bosnya. Jadi bosnya ya pinter, kamu tak sekolahkan biar kamu pinter, biar penjualan kamu hebat. Tapi sebenarnya si bos ini hanya mengeluarkan sedikit biaya, dan aset yang dihasilkan dari pikiran dan tenaga Anda lebih besar dari biaya yang digunakan untuk menyekolahkan Anda. Ya, itulah kenapa si bos itu takut kalau biasanya sih kalau karyawannya pada ikut multi level itu, wah ini sudah paling, biasanya sih kalau yang sadar tentang potensi MLM ini bosnya bingung nih, wah ini kalau ikut bisnis multi level diajari pola pikir kanan, wah ini karyawan saya lama-lama bisa habis, ini bisa punya usaha sendiri di luar gitu kan. Ya tapi ya itulah kenyataannya seperti itu. Tapi ya si bos ini juga jangan terlalu khawatir, karena banyak masyarakat yang memang ingin kaya, ingin berubah, tapi pola pikirnya tidak mau berubah. Itu banyak, dan itulah karyawan-karyawan sejati. Tapi bukan berarti di sini karyawan tidak baik, pengusaha baik, tidak. Saya tidak memisahkan itu, cuma saya hanya mengajak Anda untuk berpikir kalau memang ingin berubah ya harus berubah pola pikirnya. Itu aja. Oke, lanjut lagi. Mudah-mudahan gambar jelas, sinyal juga bagus ya. Lanjut. Nah, sekarang di luar topik tadi ya, ada sebuah pertanyaan ya dari distributor nih yang sudah mulai berubah pola pikirnya. Maka dia semangat aktif, banyak yang ingin sukses, tapi kok pertumbuhannya tidak seperti yang diharapkan ya. Kenapa yang semangat kok cuma aku tok ya, yang lain kok susah semangatnya kan gitu. Sering nggak terjadi seperti itu? Sering nggak terjadi yang semangat kok cuma aku aja ya, yang lain pada nggak semangat ya, kenapa ya? Oke ya, sebentar ya, saya jeda sebentar untuk membaca komen-komen Anda.
Oke. Tuh ya. Oke ya, dari komen-komen Anda nampaknya pola pikirnya sudah berubah nih, yang luar biasa nih para mentor-mentor ini. Nah, ketika Anda sadar bahwa pola pikir itu penting, maka tugas teman-teman semua, Anda tidak akan pernah menemukan distributor yang semangat kalau Anda tidak membantu mereka merubah pola pikir. Kalau Anda tidak membantu merubah mindsetnya, dan itu memang tidak gampang ya, bukan berarti tidak bisa ya, dengan cara-cara yang sudah dipraktekkan oleh para mentor yang akhirnya bisa merubah pola pikir Anda, maka sebenarnya Anda tinggal meniru apa yang dilakukan oleh mentor Anda. Oke, lanjut. Kita jawab ya pertanyaan ini ya. Kenapa kok yang semangat cuma saya aja ya, yang dolan-dolan saya kok tidak semangat seperti saya ya? Nah, bisnis atau proses dalam membangun sebenarnya jawabannya tadi sudah saya kasihkan ya. Kenapa yang semangat cuma saya saja? Karena yang sudah berubah pola pikirnya hanya Anda dan sedikit dari dolen-dolen Anda. Belum semuanya merubah pola pikirnya. Maka PR Anda adalah dengan cara membantu merubah pola pikir para jaringan Anda. Baru nanti Anda akan menemukan lebih banyak orang-orang yang lebih semangat. Dalam proses membangun sumber daya manusia ya, dalam bisnis network marketing, agar terjadi sebuah duplikasi, inilah prosesnya. Ini prosesnya. Yang pertama adalah mencari, kemudian menemukan, kemudian membentuk ya. Sebentar, saya biar agak tidak sepanteng. Gimana ya ini untuk masukkan link ini, bisa masuk nggak ya? Tapi mungkin nggak bisa. Oke, nggak usah. Saya lupa nggak memasukkan. Oke, contohnya ini. Jadi tugas Anda agar jaringan Anda banyak yang semangat, prosesnya itu tidak instan ya. Dimulai dari mencari dulu. Mencari ini hubungannya dengan apa? Dengan kuantitas, dengan jumlah. Dari jumlah yang banyak itu, dari sekian banyak distributor yang Anda prospek, orang yang Anda prospek, Anda menemukan orang-orang yang tertarik. Dari sebagian besar orang-orang yang tertarik itu, Anda akan menemukan sedikit orang yang serius. Nah, siapalah yang serius itu, kemudian prosesnya Anda bentuk. Jadi membentuk ini adalah, yang dibentuk adalah distributor yang serius. Distributor yang serius itu tidak bisa Anda bentuk. Tidak bisa Anda bentuk. Anda hanya menemukan orang yang bisa dibentuk. Tidak semua jaringan Anda bisa dibentuk ya. Anda akan menemukan jaringan yang bisa dibentuk.
tapi tidak semua orang bisa dibentuk menjadi distributor inti. Ya, inilah intinya bisnis Anda itu adalah ini. Contoh nih ya, ada orang yang menambang batu mulia, batu ake, kalau dikenal dengan merah delima, kemudian moto kucing, apalagi ya, jamrut, apalagi banyak ya. Jadi dia mencari dulu, mencari secara acak, kalau tidak ada, tidak bagus, dibuang. Harus mencari terus. Nah, ini mencari. Kalau dalam bisnis ini ya, mencari itu hubungannya dengan apa? Daftar nama, prospecting, presentasi, mensponsori sebanyak mungkin orang untuk memenuhi hukum rata-rata sampai Anda menemukan. Nah, sampai menemukan batu yang punya potensi untuk diasah. Nah, ini adalah perwakilan dari orang yang serius. Apakah orang yang serius ini, distributor yang serius ini akan menjadi seorang leader? Belum tentu. Apakah batu ini akan menjadi batu yang berharga? Belum tentu. Untuk bisa menjadi batu yang berharga harus dibentuk seperti ini. Barulah ini memiliki nilai jual yang mahal. Sama juga dengan para distributor. Ketika Anda menemukan, Anda perlu melakukan pendampingan, Anda perlu melakukan observasi terhadap mereka-mereka yang serius, yang tujuannya untuk dibentuk menjadi distributor inti. Ya, membentuk pendampingan di lapangan, pendampingan pendidikan untuk menjadi distributor inti. Nah, yang sering terjadi adalah banyak distributor yang menemukan distributor yang serius, hanya sayangnya dia tidak melakukan pendampingan, pembinaan yang serius. Sudah capek-capek mencari, sudah menemukan, tapi malah dibiarkan, tidak dibina secara serius, atau tidak tahu cara membinanya. Nah, mereka berharap, kebanyakan ya ini ya, para distributor ini, ketika menemukan orang yang semangat, selesai di situ aja. Dia berharap orang yang semangat itu nanti akan menjadi leader. Ya, ada yang bisa jadi leader tanpa sponsor, tapi justru banyak yang banyak yang malah patah semangat. Karena orang yang sudah semangat tapi tidak diarahkan jalannya, terbentur-bentur, jadi malah sakit. Nah, beda kalau Anda memiliki keahlian untuk mengasah, untuk membentuk. Nah, belajarnya kepada siapa? Belajarnya kepada ahli yang membentuk perhiasan ini, ahli yang membentuk distributor inti ini. Siapa itu? Para upline leader Anda. Tirulah mereka, cara mereka dalam membentuk Anda. Tirulah plek bagaimana mereka membimbing Anda, bagaimana mereka tidak bosan-bosannya untuk memfollow up Anda, bagaimana dia membangun forum pendidikan seperti ini, bagaimana mereka melakukan pendidikan secara sistematis. Itulah yang harus Anda tiru agar Anda menemukan orang seperti Anda. Oke. Nah, jadi jangan sampai Anda menjadi orang yang membinasakan orang yang potensi. Sudah mencari, menemukan, dibiarkan, itu namanya harusnya membina dinasa, malah membinasakan orang yang potensi. Makanya sebenarnya saya paling ya dulu pernah sih mengusulkan bahwa distributor itu punya hak untuk memilih upline. Jadi misalkan ya ada A mensponsori B. Nah, ketika B ini orangnya serius
tapi A dan upline-nya tidak merespon, maka sebenarnya dalam kaidah bisnis network marketing, etikanya sebenarnya seorang distributor baru itu bisa ngetes, bisa merasakan cocok gak dengan sponsornya, cocok gak dengan jalur upline-nya. Kalau merasa tidak cocok, dia diberi kesempatan. Tapi mungkin karena prosesnya agak ribet, dari perusahaan belum menerapkan seperti itu. Oke, betul ya. Oke, silakan Anda berkomentar, jadi saya tahu bahwa Anda paham. Ya. Nah, itu yang saya bahas tadi adalah hal-hal yang masih bersifat pondasi ya. Jadi kalau Anda ketemu orang yang potensi, yang serius, itu ya segera Anda langsung merapatkan diri bersama mereka ke upline, undang upline Anda untuk istilahnya dikeloni lah istilahnya, benar-benar dipepet, komunikasinya lebih intens ya. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, jadi tidak semua distributor yang Anda miliki sekarang ini akan melakukan duplikasi yang Anda inginkan. Hanya distributor yang semangat dan terdidik dan terlatih. Siapa yang mendidik? Anda. Siapa yang melatih? Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi pendidik dan pelatih yang bagus? Jadilah murid yang manut dulu. Jadilah murid yang teachable, yang gampang diajari. Jangan jadi murid yang ngeyelan. Kalau jadi murid yang ngeyelan, ya biasanya susah untuk mendidik dan melatih downline-nya. Nah, jadi pada intinya adalah semua distributor tidak akan melakukan duplikasi yang Anda inginkan ya. Tidak semua distributor akan melakukan duplikasi yang Anda, hanya yang semangat, terdidik, terlatihlah untuk menjadi distributor inti. Karena distributor inti inilah yang akan mampu melakukan aktivitas duplikasi. Tidak ada tipikal pemakai produk, tipikal penjual produk melakukan aktivitas duplikasi. Ya, tidak, karena mindsetnya tidak mengarah ke sini. Ya, karena hanya distributor inilah yang nanti akan membangun momentum dari bisnis Anda. Jadi ibaratnya di sini adalah distributor inti itu ibarat sebuah jembatan yang harus dilewati oleh para distributor untuk mencapai pulau impian. Kalau nggak melewati apa itu yang namanya distributor inti, nggak akan mungkin sampai ke sini. Ya, nggak akan mungkin sampai sini. Ya, di sini di bawah ini banyak hiunya, arusnya kenceng, ya, kabutnya tebal. Nah, dia untuk mencapai di sini harus melalui jembatan. Apa itu jembatannya? Adalah melakukan aktivitas distributor inti. Nah, sekarang siapa yang berperan mencari, menemukan, dan membentuk? Nih, proses terbentuknya distributor inti tadi ya, mencari, menemukan, dan membentuk. Siapa itu yang melakukan? Tidak lain dan tidak bukan adalah Anda sebagai sponsor. Anda sebagai sponsornya.
Anda mensponsori dolen yang serius, tetap yang namanya mencari itu adalah Anda. Di awal Anda harus membantu downline yang serius itu untuk mencari terlebih dahulu. Ya, tidak lain bukan adalah Anda sebagai sponsor atau Anda sebagai upline-nya. Nah, tapi tentu saja Anda bisa melakukan, yang bisa melakukan adalah Anda yang memang berniat berproses menjadi distributor inti. Jadi Anda sendiri dulu yang harus menjadi distributor inti, baru nanti Anda membantu orang untuk mencari, untuk menemukan, dan membantu untuk membentuk. Nah, di sini Anda ini saya posisikan di sini ya. Ya, saya anggap Anda sekarang di sini ini bukan distributor baru. Ya, saya anggap Anda sekarang ini bukan distributor baru, walaupun ada yang baru ya. Tapi saya memposisikan Anda ada di sini. Ya, ada di sini, ada di upline, ada sebagai seorang upline. Apa yang Anda lakukan ketika Anda memiliki downline yang semangat, maka di sini Anda harus turun di sini mendampingi downline yang semangat tadi untuk membina downline-nya. Jangan biarkan orang yang semangat itu membina sendiri. Jangan biarkan orang yang semangat tadi mencari sendiri. Yang namanya orang semangat kadang-kadang ibarat orang apa ya, anak kecil sedang belajar, seneng-senengnya belajar sepeda, yang kadang nggak terkontrol ngebut. Saking senengnya dia belum bisa menguasai ketika ada ada parit di pinggir jalan, ketika jalannya licin, ketika jalannya turun, dia tidak menguasai sepedanya, maka kemungkinan dia akan terjatuh. Maka di sini ketika Anda menemukan orang yang serius, maka di sini Anda harus turun bersama-sama melakukan pendampingan, baik offline maupun online. Nah, ini adalah pondasi. Kenapa? Karena cara Anda membantu downline Anda itu akan ditiru oleh downline Anda ketika dia membangun di kedalaman. Coba tanya para leader-leader Anda, bagaimana dulu dia dibina, ditungguin, dikeloni lah istilahnya sama upline-upline-nya. Berapa tahun didampingi. Pendampingannya tidak cuma sekali dua kali, tapi beberapa kali, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya, seperti kalau kita punya anak itu didampingi terus sampai dia lulus. Baru kemudian setelah mereka menjadi leader, pola pikirnya bagus, dimulai mengembangkan, sampai akhirnya Anda memiliki momentum. Momentum itu adalah ketika Anda memiliki downline yang sudah terlanjur ngerti rahasia sukses di NASA, sudah terlanjur terinspirasi, sudah terlanjur menikmati hasil walaupun sedikit, tapi dia tahu prosesnya. Maka orang-orang seperti itu tidak bisa dilarang untuk berhenti menjalankan NASA. Ya, coba aja Anda menghentikan downline yang sudah mulai mengembangkan jaringan, apalagi yang sudah jadi stokis. Coba Anda minta, Mbak, sudah nggak usah di NASA aja, capek ya Mbak, nggak usah jalankan NASA ya. Kira-kira mau nggak dia berhenti? Walaupun Anda berhenti di NASA, mereka tetap mengembangkan bisnis karena sudah terlanjur paham, sudah terlanjur tahu ilmunya, sudah terlanjur tahu rahasianya. Anda mau berhenti, mau jalan, dolen-dolen yang Anda tuh tetap jalan. Itulah yang namanya momentum. Sesuatu benda yang bergerak
tidak mudah untuk dihentikan. Itu namanya momentum. Ya, paham sampai di sini? Ya. Nah, sekarang kalau bagi Anda yang sekarang saya ingin tanya sama Anda, beberapa dari teman-teman ini, mau nggak Anda berhenti di NASA? Anda sudah terlanjur tahu, sudah terlanjur ngerti potensinya, sudah terlanjur tahu ilmunya, sudah terlanjur ngerti buku-bukunya, sudah terlanjur kenal dengan para mentor, sudah terlanjur dapat bonus. Kira-kira kalau Anda tak bayar 1 juta untuk berhenti gimana? Mau nggak? Yang sudah, apalagi yang sudah jadi stokis, tak bayar stokis yang omsetnya sudah 10.000 poin gitu misalkan, tak bayar 10 juta gitu, mau nggak berhenti? Nah, kalau Anda tidak mau, maka tugas Anda adalah membentuk, membimbing, mendampingi orang agar tahu ilmunya bisnis ini. Ya, sebenarnya apa ya, bisnis ini itu simple bagi yang sudah ngerti, tapi apa namanya, dibikin rumit bagi yang belum paham. Ya. Nah, ini juga sama tadi ya. Nah, sekarang masuk ke, sebenarnya sejak tadi saya mengatakan apa ya, distributor inti. Apa sih sebenarnya ciri-ciri distributor inti itu ya? Coba saya buka file yang lain, mudah-mudahan tidak. Sebentar. Bentar ya. Coba saya ganti setnya. Nah, ciri distributor inti yang pertama, atau ciri orang yang mulai serius ya, ciri distributor Anda yang mulai serius, yaitu senang dengan pendidikan, antusias dengan program pendidikan di NASA. Ini yang perlu harus Anda temukan. Siapa di antara dolen-dolen Anda yang senang dan antusias? Kalau perlu Anda tanya, itu, gimana Bunda, gimana Mas, gimana Dek, gimana Mas, tadi sudah ikut pelatihan di NASA, apa menurut pendapat Anda? Senang tidak Anda ikut pendidikan di NASA? Nah, itu ditanya ya, setiap distributor baru yang Anda ajak ke aktivitas pertemuan itu ditanya ya. Kalau mereka mengatakan bagus, senang, antusias, maka dia sudah melakukan salah satu ciri distributor inti. Tapi baru sebagian, belum sempurna, masih senang dulu. Tapi intinya dia senang dulu dan antusias mengikuti program pendidikan. Bahkan
dia kalau sampai tidak Anda beritahu bahwa ada seminar, ada acara, dia bisa marah dengan Anda. Gimana sih Mbak, saya kok nggak dikasih tahu ada pertemuan sebagus itu. Dia nyesel gitu, nyesel kalau nggak ikut gitu. Tapi ada juga dosen yang merasa santai-santai aja, distributor yang merasa nggak ketemu upline sebulan juga santai-santai aja, nggak baca buku, nggak dengerin MP3, ya santai-santai aja. Nah, maka Anda bisa menilai siapa di antara distributor Anda yang serius ya. Nah, di sini kalimat senang dan antusias ini kalau saya posisikan Anda sebagai upline, ini penekanannya berbeda. Saya akan coba pindah slide ya, mudah-mudahan bisa. Sebentar. Mau nggak ya? Bentar. Saya cek dulu. Oh, ternyata nggak mau ya. Ternyata nggak berubah. Oh, nggak bisa. Oke, saya lanjutin aja. Oke, sebelum ini. Nah, kalimat senang dan antusias dengan program pendidikan di NASA ini, kalau saya posisikan sebagai seorang upline, maka kalimatnya berubah. Berubahnya begini. Jika Anda tahu bahwa distributor inti itu ciri-cirinya adalah orang yang senang dan antusias, maka Anda sebagai seorang upline harus berusaha sekuat tenaga membuat distributor Anda senang dan antusias. Nah, itu kalau kalimatnya yang ditujukan untuk para leader. Bagaimana tugas Anda adalah membuat distributor baru itu senang dan antusias dengan pertemuan. Nah, salah satu pertemuan yaitu yang paling mudah, yang paling bisa Anda lakukan adalah home sharing, baik secara offline maupun secara online. Jadi Anda berhak untuk, atau berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas Anda untuk meningkatkan kualitas dari home sharing Anda. Maka tugas Anda adalah membuat senang para distributor itu datang ke rumah Anda untuk home sharing, atau membuat distributor Anda yang baru itu senang kalau Anda datang ke rumahnya untuk membantu dia mengadakan home sharing. Nah, bagaimana caranya? Yaitu meningkatkan kapasitas dari kelideran Anda. Caranya banyak baca buku, banyak mendengarkan MP3, selalu mau belajar, sehingga kedatangan Anda itu akan dinilai oleh dolen-dolen Anda itu sebagai sebuah inspirasi. Ya, selalu ketemu dengan Anda, selalu dapat ilmu. Selalu ketemu dengan Anda, selalu dapat informasi. Selalu ketemu dengan Anda, selalu termotivasi. Nah, itu tugas Anda. Maka di sini perlu yang namanya Anda menjadi distributor inti. Ya, tidak ada orang yang distributor tidak inti kok membuat senang dan antusias, itu tidak ada. Ya, yang bisa membuat senang dan antusias ya para distributor inti. Yang kedua adalah ciri seorang distributor inti atau kebiasaan distributor inti itu selalu berani menentukan target parameter ya.
Jadi targetnya tidak cuma sekedar pengen punya rumah, pengen punya mobil, tidak. Targetnya adalah hal-hal yang sepele. Misalkan tiap hari saya harus menambah 10 daftar nama. Tiap hari saya harus minimal memprospek 1, 2, 3 orang. Tiap hari saya harus minimal melakukan presentasi 1 kali. Nah, itu namanya menentukan target parameter distributor inti. Ya, tiap hari saya harus memakai produk-produk NASA. Tiap hari saya harus mempromosikan produk-produk NASA, baik secara offline maupun secara online. Nah, kemudian meningkat lagi target jangka menengah, yaitu kapan saya harus jadi stokis. Untuk jadi stokis saya harus memiliki berapa distributor. Dari berapa distributor itu hasil dari beberapa kaki yang inti. Nah, itu berani menentukan. Nah, oleh karena itu, agar Anda tahu cara menentukan target dan parameter, ya silakan konsultasi ke para mentor-mentor Anda. Ya, ciri yang ketiga adalah seorang distributor inti. Ciri yang ketiga itu apa? Memiliki sifat teachable. Saya kembali ke sini. Ya, tadi kan saya berbicara Anda sebagai seorang distributor. Nah, sekarang saya berbicara kepada Anda sebagai seorang upline, sebagai seorang mentor, sebagai seorang sponsor. Maka di sini Anda tahu bahwa ciri distributor inti adalah melakukan kebiasaan menentukan target parameter. Maka di sini, jika Anda tahu ini adalah cirinya, maka Anda berkewajiban membantu downline Anda untuk membuat target-target parameter. Ya, misalkan dilatih setiap kali Anda ke sana, Anda sharing tentang produk. Bunda, kapan sudah pakai pasta gigi NASA belum? Itu. Ya. Atau sudah membuat daftar nama atau belum? Kalau belum, ayo saya bantu membuat daftar nama. Ini contohnya seperti ini. Buat daftar nama, Anda tanya, mereka sebutkan namanya, Anda yang tulis. Terus kemudian diajari cara menghitung keuntungan stokis misalkan. Ya, kalau Anda nggak ngerti, ya tanya sama upline, gimana sih plan stokis itu seperti apa sih misalkan. Atau Anda yang sudah jadi stokis, ajarkan downline untuk menghitung. Gini loh Mbak, stokis itu 1 poin orang yang belanja kurang lebih dapat Rp1.000. Nah, kalau kita ingin dapat penghasilan 10 juta per bulan dari stokis, ya berarti stokis harus memiliki omset tercash bill sebesar 10.000 poin. Kalau satu orang yang serius atau satu orang distributor inti itu tutup poinnya rata-rata 100, berarti untuk jadi stokis yang bagus harus memiliki 100 distributor inti. Ayo Mbak, 2 tahun dari sekarang yuk kita membuat target jenengan bisa jadi stokis di daerah Anda. Dengan mengejar target, parameternya apa? Memiliki 100 distributor inti dari 100 distributor inti yang belanja ke stokis Anda nanti. Dari mana 100 distributor inti itu? Dari menemukan 3 kaki inti, nanti akan terduplikasi selama 1 tahun 2 tahun akan berkembang menjadi 100 orang inti. Dari mana memiliki 3 kaki itu? Ya dari orang-orang yang Anda kenal, dari presentasi. Dari mana saya bisa menemukan orang yang kita presentasi? Ya dari meminjamkan paket info. Siapa orang yang akan saya pinjamkan paket info? Ya ini yang ada di daftar nama ini. Kalau dia tidak ditulis seperti ini, Bunda nggak sadar bahwa Bunda punya ternyata
punya 200 orang yang Anda kenal. Nah begitu, itu fungsi upline itu mengarahkan agar downline itu berani menentukan target dengan cara diberi perhitungan-perhitungan seperti itu. Nah itu baru upline beneran kalau bisa mendampingi seperti itu. Wah jauh-jauh ya mas downline saya, kan bisa lewat seperti saya ini kan jauh-jauh, Anda dari Taiwan, Anda apa. Saya juga termasuk ini sedang melakukan follow up, sedang melakukan pendampingan. Ya, kalau memang Anda bisa capture dan itu bisa jadi PowerPoint dan Anda bisa jelaskan ke, kan banyak itu materi-materi yang dari para mentor-mentor Anda ya. Ciri yang ketiga, memiliki sifat yang teachable ya. Jadi sifat yang teachable ini bisa Anda ajarkan dengan cara Anda memperlihatkan kepada downline Anda bahwa Anda sangat respect kepada upline Anda, bahwa Anda sangat hormat kepada upline Anda. Sifat teachable Anda inilah yang nanti akan dicontoh. Jadi kalau masalah sifat teachable ini nggak usah diomongin, yang penting beri aja contoh ya, beri aja contoh kepada di hadapan downline Anda. Apa yang dikatakan upline itulah yang Anda lakukan ya. Jadi kalau misalkan Anda menyuruh downline Anda melakukan sesuatu, gunakan kata-kata, Mbak, kalau ingin sukses menurut upline saya, menurut Pak A, menurut Pak B, menurut Pak C, itu seperti ini Mbak. Jadi sumbernya itu bukan dari Anda, tapi dari upline Anda. Saya bisa begini karena saya mengikuti apa yang dikatakan oleh upline. Saya bisa stokis seperti ini karena saya belajar terus sama upline. Nah, kalimat contoh seperti itu tidak akan membuat downline Anda merasa terintimidasi. Tapi dia akan mencontoh, oh kalau ingin sukses berarti saya harus mengikuti apa kata upline ya. Tanpa Anda mengatakan kata-kata seperti itu, downline Anda akan paham, asalkan Anda memberi contoh. Tuh. Ciri lagi yang sebentar. Bagaimana Anda membuat downline Anda itu memiliki sifat yang teachable? Nih, bagaimana downline Anda ini memiliki sifat yang teachable? Yaitu dengan cara melakukan edifikasi. Mungkin awalnya tidak teachable dengan Anda, tapi dia teachable dengan upline Anda, karena Anda sudah mati-matian mengedifikasi upline Anda. Edifikasi itu adalah membicarakan hal-hal yang baik dari diri seseorang, bisa upline, bisa crossline, bisa downline, bisa perusahaan. Intinya ngomong baik tentang orang. Downline Anda kepingin Anda ajari tentang masalah passive income, active income, Anda nggak perlu jelasin. Anda cukup mempromosikan buku yang menjelaskan tentang passive income, active income. Ya, intinya kan downline Anda itu kan bukan bawahan Anda. Kalau Anda sering kali menyuruh-nyuruh, sering kali memberi kalimat-kalimat perintah, maka downline Anda akan merasa bahwa Anda bosnya. Padahal kebanyakan orang ikut bisnis multi level kan karena nggak mau punya bos ya, dia pengennya jadi bos. Makanya agar downline Anda ini tidak merasa Anda suruh,
maka promosikanlah buku-buku yang bagus. Ya. Mereka akan belajar dari buku itu. Mereka akan belajar dari apa yang Anda promosikan. Dan kalau mereka mempraktikkan buku itu, maka Anda sudah bekerja secara cerdas. Oke, paham? Sampai jam berapa ya? Ini udah jam 10. Oh. Bagaimana cara Anda mempromosikan buku? Cara mempromosikan buku dengan cara bedah buku. Tidak bisa Anda ngomong, "Weh, buku ini bagus banget ini begini." Tidak, Anda harus melakukan acara bedah buku. Bedah buku itu Anda bisa live di Facebook group, ya. Anda ceritakan, teman-teman, saya sudah membaca buku ini, ya. Baru membaca buku bab 1 aja luar biasa. Ini misalkan nah, ini contohnya ini. Sini ya. Ya. Ini contohnya. Kelihatan enggak? Nah, agar orang tertarik dengan buku ini, maka yang Anda lakukan adalah bedah buku. Bedah buku itu Anda ceritakan, ya. Ini dulu buku saya awal-awal saya ikut bisnis network marketing. Ini tahun 2003. Ini cetakan tahun berapa ini ya? Ini cetakan tahun 2002. Ini tulisan saya. Ya. Ya. Nah, Anda harus ceritakan. Anda harus bisa menceritakan. Robert T. Kiyosaki itu dulu orang yang tidak tertarik dengan bisnis MLM. Robert T. Kiyosaki itu orang yang tidak paham awalnya. Tahun 70 dia mengenal bisnis, diundang oleh temannya, dia tidak tertarik sama sekali. Sampai tahun 90 dia baru sadar tentang potensi yang namanya bisnis network marketing. Nah, buku ini menceritakan bagaimana dia menemukan sampai menyimpulkan bahwa bisnis network marketing itu adalah luar biasa. Padahal dia sudah punya bisnis. Padahal dia mengajarkan, pada saat mengajarkan cash flow kuadran kanan, kuadran kiri, dia belum mendukung sekali tentang network marketing. Dalam proses perjalanannya dia bercerita, kenapa saya akhirnya paling merekomendasikan bagi mereka yang ingin berada di kuadran sebelah kanan, belajarlah di industri network marketing, membangun karirlah di industri network marketing. Nah, di buku ini luar biasa. Nah, seperti ini saya contoh bagaimana sekilas saya mempromosikan buku dengan cara menceritakan sebagian dari isinya. Yang lainnya silakan Anda baca sendiri, ya. Ini bagus sekali. Ini kalau saya baca sampai saya coret-coret seperti ini, ya. Ini saya sampai coret-coret seperti ini. Ini luar biasa buku ini. Saya mengenal adanya kuadran kanan, kuadran kiri ya karena buku ini, ya. Ini buku wajib yang harus Anda baca. Biar apa? Biar wawasannya luas, biar kalau cerita sama orang itu sedikit berbobot, sedikit paham gitu ya, sedikit lancar dan seterusnya, dan sedikit berkelas. Apa yang Anda omongkan itu Anda
menyampaikan referensi. Menurut buku ini, menurut buku ini, menurut buku ini, menurut kata ini, menurut pakar ini, ya, itu lebih apa? Lebih berbobot ya. Lebih berkelas lah ya, lebih berkelas. Ya, jadi betul ya tadi yang dikatakan salah satu apa namanya, Mbak siapa nih? Nih saya bacakan. Nah, Bunda Dwi Mariatul Fitria ya. Dengan membaca buku kepada mitra terkesan tidak menggurui seperti yang dilakukan Pak Sindu ketika live group. Ya betul. Ya, sehingga intinya apa tuh sih, Anda sebagai upline itu membuat downline Anda itu nyaman dengan Anda. Nah, bagaimana caranya? Belajar dengan bukunya yang namanya People Skill. Ya, karangannya Les Giblin. Udah pada punya belum buku ini ya? Kalau belum punya tak kasih filenya. Bukunya Les Giblin kalau belum punya nanti ada filenya, karena susah nyarinya. Susah nyarinya yang Les Giblin itu. Tapi ada filenya, nanti saya kopikan di komentar nanti ya, mudah-mudahan bisa. Ya, boleh minta. Pada belum baca ya. Yang belum punya siapa? Oh, belum pernah baca. Ya, oke, nanti saya kopikan filenya nanti. Oke, lanjut ya. Nah, memiliki sifat teachable. Ciri yang berikutnya adalah apa? Memakai produk 100%. Artinya pemakai produk 100% ini tidak semua produk wajib Anda pakai semua, enggak. Masa Pak Munir suruh lipstik, enggak. Pak Kurniaji suruh pakai Ayla, wah tadi lucu kan. Tidak semua produk harus Anda gunakan di bisnis. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang namanya pemakai produk 100% itu apa? 1, dia pakai. 2, dia merasakan. 3, dia menceritakan dan mempromosikan. Nah, itu namanya pemakai produk 100%. Karena pada dasarnya orang itu suka promosi. Cuma kadang-kadang promosinya justru mempromosikan produk orang lain, bukan produk bisnisnya sendiri. Ya, contoh, Anda makan soto enak, Anda makan lontong opor yang enak, Anda makan bubur ayam yang enak gitu ya. Anda tahu di mana-mana. Ketika ada teman Anda bertanya, pasti Anda akan mempromosikan produk makanan yang sudah Anda makan dan memang itu enak. Dan kalau ada yang membantah, "Oh enggak, mungkin di sana itu enggak enak." "Wah, enak kono." Anda akan mempertahankan pendapat Anda. Ya. Nah, itu yang namanya pemakai produk 100%. Nah, logikanya dengan produknya orang lain aja Anda menggebu-menggebu, sampai difoto, sampai selfie, sampai dipromosikan di Facebook, apalagi dengan produk milik bisnis Anda sendiri. Nah, itu ciri distributor inti. Kebiasaan distributor inti itu pakai produk, merasakan, menceritakan, mempromosikan. Ciri distributor inti yang lain adalah
mau belajar dan bisa melakukan presentasi. Nih, bagi teman-teman yang baru, ya, milikilah kemauan kuat untuk belajar melakukan presentasi. Tidak ada yang salah dalam melakukan presentasi. Yang ada adalah orang yang mau dan tidak mau. Ya, orang yang mau dan tidak mau. Ya, asalkan mau, salah perbaiki pasti bisa. Ya. Kalau Anda memiliki keahlian presentasi, ini Anda sudah memiliki nilai tambah yang luar biasa. Sewaktu-waktu Anda mencari orang, Anda sudah punya senjatanya. Ya, kalau Anda tidak bisa presentasi, gimana Anda bantu downline, Anda bantu jaringan di kedalaman, gitu kan? Belajar presentasi, minta file sama upline, mana file presentasinya upline, seperti itu. Ya, ciri yang keenam adalah bisa menjelaskan paket info. Ini lancar menjelaskan paket info, ini lancar, paham satu demi satu gitu. Walaupun kalau Anda menjelaskan paket info ini tidak harus semuanya, yang urgent, yang pokok saja. Kalau di situ ada gambar yang sudah jelas, ceto welo-welo, ya nggak usah Anda ceritain secara detail. Ya, misalkan gambar ini, ya inilah kantor NASA. Ya, nggak usah Anda ceritain, wah aku udah pernah keliling di sini, keliling 10 kali, nggak perlu Anda ceritakan. Ya, inilah kantor NASA, ini menunjukkan bahwa NASA ini memang perusahaannya Bonafit, ada di Yogyakarta, dan nanti kalau Anda ingin, Anda bisa berkunjung ke kantor NASA, bisa melihat bagaimana orang order, bagaimana setiap hari ada ramai untuk antri, berarti barangnya laku dan seterusnya. Nah, ini bisa menjelaskan paket info. Ya, kan paket info kan ada filenya juga, ada file PowerPoint isinya paket info. Di situ Anda bisa untuk belajar dan tahu caranya memanfaatkan paket info. Ciri yang ketujuh adalah berani melakukan home meeting di rumah. Ya, jadi caranya bagaimana? Ya, Anda harus ikut home meeting di upline Anda. Ya, wah upline saya jauh. Minimal Anda punya hasrat untuk datang ke rumah upline, bukan malah ngeles gitu ya. Alhamdulillah, rumahku jauh sama upline, jadi kalau saya nggak hadir nggak disalahkan. Nah, itu namanya Anda sudah ngeles, sudah mengizinkan Anda untuk menjadi orang yang gagal dengan sukses. Ya, mengizinkan diri Anda untuk gagal dengan sukses. Seharusnya walaupun Anda jauh itu punya rasa keinginan yang kuat untuk ketemu ke upline, ke rumahnya upline gitu. Itu sudah hal yang berbeda, hal yang membuat Anda lebih positif. Ya. Ada distributor jauh rumahnya dari upline, malah untungnya aku rumahnya jauh dari upline, jadi kalau nggak datang aku nggak merasa salah sama upline gitu kan. Nah, ingat bahwa dulu waktu saya mengadakan home meeting itu yang datang ya luar biasa. Ada yang dari luar Jawa, Pak saya datang ke sini itu salah satunya tujuannya untuk ikut home sharing di rumah Pak Ali misalkan. Ada yang seperti itu. Wah, itu kan luar biasa. Kalau Anda sampai ketemu downline seperti itu, wah itu sudah downline yang super serius, harus Anda dampingi sampai dia paham betul tentang bisnis ini. Jangan justru cuma seneng toh. Harus Anda kenalkan ke upline, harus benar-benar Anda pegang yang erat itu. Downline-downline yang mau datang jauh-jauh gitu kan. Makanya dulu saya tidak pernah merasa kasihan ketika ada orang datang dari Malaysia, datang dari Aceh, datang dari Ambon ke Jogja, itu tidak merasa kasihan. Kenapa? Saya tahu uang yang dikeluarkan untuk datang ke Jogja itu tidak murah ya. Yang saya kasihan justru orang yang punya biaya
ingin sukses tapi tidak berani mengambil keputusan untuk datang ke Jogja. Ya, nanti kalau pandeminya sudah selesai. Kenapa? Karena keputusan untuk datang ke Jogja, karena di sini pusatnya informasi ya, pusatnya kantor NASA, berkumpulnya para upline yang luar biasa itu kebetulan memang di Jogja. Maka salah satu cara untuk mengukur keseriusan distributor itu adalah dia punya nggak keinginan yang kuat untuk bisa datang ke Yogyakarta, silaturahmi ke NASA, datang ke kantor, silaturahmi ke upline gitu kan. Nah, tugas Anda sebagai seorang upline adalah kalau memang dolen Anda itu tidak memiliki biaya yang cukup, tugas Anda adalah membantu dia, bukan meminjamkan uang, tetapi membantu dia memberi ilmu jualan. Ya, Pak, kalau Bunda, kalau Bunda ingin ke Jogja, kira-kira habis berapa pulang pergi? Ya, paling tidak 3 juta harus saya keluarkan untuk ini. Kalau begitu, mau nggak Bunda kasih tahu caranya cari uang 3 juta? Nah, Anda punya keahlian jualan produk, kasih dia ilmu tentang menjual produk dengan catatan 50% keuntungan harus di-saving untuk nanti biaya datang ke Jogja. Itu kalau distributor memang serius, itu pasti dia akan bisa melakukan. Dan itu adalah cara seorang upline untuk menemukan siapa di antara dolen-dolen mereka yang serius. Itu salah satunya adalah mempromosikan. Di mana itu mempromosikannya? Di mana saja. Nah, jadi teman-teman mulailah mengawali dengan berani melakukan home meeting agar Anda terbiasa berbicara di depan orang. Ada forum Anda untuk latihan menyampaikan apa yang Anda pelajari ya. Misalkan buku seperti ini, kalau nggak ada home meeting gimana Anda bisa bercerita langsung kepada orang ya. Belakangan plan dolen-dolen saya itu yang dekat rumah sedikit, tapi kebanyakan banyak di luar kota. Bagaimana saya mengadakan home sharing? Home sharing itu tidak harus banyak orang. Anda ketemu dengan 2 orang downline, silaturahmi ke rumah Anda tiap rutin, itu sudah home sharing. Sambil Anda home sharing dengan 2 orang itu, sambil Anda live, Anda siarkan, itu sama saja Anda home sharing dengan ratusan bahkan ribuan orang distributor Anda. Ya, berani melakukan home meeting di rumah. Home meeting di rumah di online kan. Seperti hari ini, saya anggap ini adalah home sharing. Ya, saya anggap saya ketemu dengan 1, 2, 3, 4, 5 orang di rumah, tapi saya live kan seperti ini, yang mendengarkan bisa ratusan orang. Dan kalau bisa itu rutin, seperti dulu saya rutin setiap minggu. Nah, di sini kan sudah ada forumnya. Nah, bikin pertemuan yang rutin, pelatihan yang rutin di grup binaan Anda, bekerjasama dengan para mentor dan para upline. Lanjut. Ciri berikutnya adalah seorang distributor inti itu orang yang serius dengan daftar nama. Ya, ini sudah saya jelaskan panjang lebar di YouTube ya. Silakan Anda membaca atau mendengarkan, melihat di channel YouTube saya. Ciri yang ke-9 adalah berani stok produk. Nah, terutama Anda sendiri harus berani stok produk, karena yang namanya petani ya, contohnya salah satunya nih petani, itu dia akan beli produk bukan sebulan sebelum dia tanam. Bukan sebulan, tapi besok dia membutuhkan produk, sekarang dia baru nyari.
Lah kalau besok dia butuh produk, datang ke rumah Anda malam ini nggak ada ya, padahal stokis jauh, upline jauh, ya maka salah satu komitmen atau ciri dealer inti dia berani stok produk. Kenapa? Karena yakin bahwa produknya pasti akan laku. Ya, tidak laku dipakai sendiri. Ya, jadi mau menyediakan produk itu salah satu menggambarkan keyakinan bahwa produk-produk itu bisa laku dijual. Dengan stok produk, satu pelayanan lebih cepat dan Anda lebih bisa melayani downline Anda di sekitar Anda maupun yang bisa Anda jangkau lewat online. Dan stok produk ini sebagai embrio latihan suatu saat akan menjadi stokis. Dengan stok produk ini Anda akan belajar tentang cash flow, bagaimana mengatur keuangan. Ya. Lanjut. Ciri yang ke-10 adalah menjadi good team player. Good team player itu adalah selalu menyumbangkan, selalu ingin berperan, selalu menghidupkan suasana pertemuan, selalu bekerja sama dengan baik. Dia senang dengan tim, bekerja tim, dan seterusnya. Ciri 11, dia memiliki semangat belajar untuk mengajar. Walaupun ini terakhir, ini yang terpenting. Jadi kalau Anda ingin menjadi leader, salah satu syarat utama menjadi leader adalah semangat belajar untuk mengajar. Setiap kali Anda dapat materi, Anda harus punya semangat untuk menyampaikan di home sharing, walaupun hanya dengan satu orang, walaupun hanya dengan orang. Milikilah kebiasaan semangat belajar untuk mengajar, karena inilah inti dari bisnis ini, yaitu belajar untuk mengajar. Belajar kepada orang ahli, Anda ajarkan kepada dealer baru, Anda akan ahli, downline Anda akan meniru, dan seterusnya dan seterusnya. Nah teman-teman, saya kira itu aja malam ini. Nanti kalau banyak-banyak malah bingung ya. Nanti step by step. Dan Anda orang yang sangat beruntung ya, karena sponsor Anda, upline Anda telah membuat forum ini untuk bisa saling berbagi ilmu, saling belajar. Dan saya kira tidak ada tempat yang luar biasa seperti ini ya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah bekerja di perusahaan atau menjadi karyawan atau apakah bos Anda juga mengadakan home sharing seperti ini. Saya tidak tahu, tapi setahu saya apa yang sudah dilakukan oleh para leader Anda ini adalah hal yang luar biasa. Menyediakan sebuah forum untuk belajar, untuk sukses bersama. Mudah-mudahan hari ini bisa memberi inspirasi pada Anda, bisa bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang enak di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau menyinggung perasaan Anda, ya insya Allah saya sengaja memang menyinggung biar Anda tersinggung, biar pola pikirnya berubah. Saya kira itu aja ya teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, salam sukses selalu. Semoga kedepannya Anda semua mendapatkan rezeki yang berlimpah dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.